'Cause this is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya lagi, yaitu Richard Angelus di dalam siri yang saya panggil sebagai Teologi Kristen 101. Apakah itu yang saya maksudkan dengan Teologi Kristen 101? Itu saya sudah terangkan di dalam video pengenalan, di mana saya juga berkongsi tentang kenapa belajar teologi itu sangat-sangat penting bagi orang yang percaya. Dipendekkan cerita, teologi bermaksud the study of God. Dan pada pendapat saya itu pelajaran ataupun pengajian yang tidak ada bandingnya. Kita boleh belajar tentang biologi, kita boleh belajar tentang teknologi, tetapi chief among all the study is theology, yaitu the study of God. Dan kalau kamu belum lagi menonton video pengenalan itu, saya sarankan kamu tonton. Kemudian dalam 2 video yang lepas, kita sudah melihat tentang wahyu Tuhan ataupun the revelation of God. Itu saya bagikannya kepada 2. Yang pertama kita melihat tentang wahyu umum ataupun general revelation, dan di sana dipendekkan cerita kita sudah melihat tentang bagaimana kita boleh memahati dan juga apakah contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan tentang kewujudan Tuhan itu sendiri. Dan itu kita boleh perhatikan melalui wahyu umum ataupun general revelation. Dan bahagian yang kedua, that one is more exciting for me, ialah tentang wahyu khusus ataupun special ataupun particular revelation. Dan di sana kita melihat tentang secara ringkas saya katakan tentang the incarnation of Christ, yaitu inkarnasi Kristus, dan juga yang kedua ialah the most specific ataupun special revelation ialah tentang firman Allah. Bagaimana firman Allah ialah firman Tuhan, bagaimana Alkitab itu ialah inspirasi ataupun ilham daripada Roh Kudus. Dan itu sangat penting karena melalui firman Tuhan, apabila kita sudah ada teologi tentang firman Tuhan melalui special revelation, dan daripada itu ianya overflow daripada segala pengajian kita tentang doktrin-doktrin yang lain. Contohnya tentang pekerjaan Tuhan, tentang malaikat, tentang manusia, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan. Semuanya kita dapat melalui firman Allah. Jadi sangat-sangat penting untuk kita mengetahui tentang wahyu Tuhan ataupun the revelation of God. Lebih-lebih lagi di dalam wahyu khusus dan spesifik lagi melalui firman Tuhan. Jadi kalau kamu belum lagi menonton semua video-video yang lepas, saya sarankan kamu tonton karena di sana banyak perkara yang saya sudah kongsikan. Dan mari kita lihat di dalam episode ini, bukan episode, silibus yang seterusnya, yaitu tentang sifat-sifat Tuhan ataupun attributes of God. Dan apakah itu yang dimaksudkan dengan sifat-sifat Tuhan? Mari saya just buat some introduction sebelum kita melihat secara detail lagi tentang apakah beberapa sifat-sifat Tuhan yang kita boleh pelajari melalui firman Tuhan. Pengajian tentang sifat-sifat Allah ataupun attributes of God, kepribadian Allah yaitu the person of God, dan juga pekerjaan Allah ataupun the works of God, itu dipanggil dalam systematic theology sebagai teologi proper, dan ataupun paterology. Peter ataupun pater bermaksud bapa, jadi ia juga dipanggil sebagai the study of the Father. Tapi nanti kita akan mungkin dalam video yang akan datang kita akan melihat tentang Allah Tritunggal. Di sana saya akan menerangkan dengan lebih dekat lagi tentang lebih dalam lagi tentang Allah Bapa. Dan kalau kita berkata tentang teologi proper, ianya harus melibatkan 3 hal ini: the attributes of God, kepribadian Allah, dan juga pekerjaan Allah. Jadi tentang sifat-sifat Tuhan, attributes of God ini ialah sebahagian daripada teologi yang dipanggil sebagai teologi proper. Just for your information lah kan. Okay. Dan dalam sifat-sifat Allah ataupun attributes of God, kita akan melihat tentang pengetahuan yang terhad. Kenapa ianya incomprehensible untuk kita mengetahui tentang Tuhan. There's certain character of God yang sangat-sangat incomprehensible for us.
Dan juga kita akan melihat dengan lebih spesifik lagi nanti, yaitu pengetahuan yang kita boleh ketahui ataupun dipanggil sebagai knowable attributes about God. Yang incomprehensible tadi pun kita boleh tahu, tetapi kalau kita ingin tahu dengan lebih mendalam lagi, itu almost to sangat-sangat sukarlah, karena Tuhan is so big, God is so vast. Dalam video yang pendek ini, we really cannot study in detail. Walaupun kalau kamu study seumur hidup kamu tentang Tuhan is incomprehensible. Nanti saya jelaskan dengan lebih lagi. Tentang the knowable of God, kita akan melihat tentang sifat-sifat incommunicable dan juga communicable dan juga nama-nama Tuhan. Itu nanti saya juga akan jelaskan apabila kita go through this slide. Alright, mari kita dive in. Apakah perkara yang incomprehensible ataupun pengetahuan yang terhad tentang Tuhan? Dan ini kita boleh lihat dalam beberapa petikan firman yang saya ingin kongsikan. Dalam Ayub contohnya, ataupun the book of Job, chapter 37, ayat yang kelima berkata begini, Allah bergemuruh secara ajaib, dengan suaranya dilakukannya hal-hal besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub katakan is beyond our comprehension, beyond our understanding, apa yang Tuhan lakukan. Begitu juga kalau kita lihat dalam Mazmur, contohnya dalam 139 ayat yang ke-6 berkata begini, pengetahuan demikian terlalu menakjubkan bagiku, tingginya tidak tercapai olehku. Merujuk tentang pengetahuan Tuhan ataupun merujuk tentang there is some aspect of God yang incomprehensible. Begitu juga dalam Mazmur bab ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18 berkata begini, betapa bernilai fikiranmu juga bagiku, ya Allah, betapa besar jumlahnya, jika kuhitung jumlahnya lebih banyak daripada pasir. Itu juga dikatakan uncountable about the thoughts, juga pemikiran ataupun fikiran Tuhan. Itu juga dalam Mazmur 149 berkata begini, maha besar Tuhan dan besar pujian untuknya, dan kebesarannya tidak dapat diselami, incomprehensible. Begitu juga dengan Mazmur 147 berkata begini, maha besar Tuhan kita dan maha kuasa, pengertiannya tidak ada batasan. Dan kita juga boleh melihat dalam perjanjian baru, contohnya dalam Roma bab yang ke-11 berkata begini, oh betapa kaya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah, penghakimannya tidak terduga dan jalan-jalannya tidak mungkin diselami. Karena siapakah yang mengetahui fikiran Tuhan? Dan Paulus dalam Roma memetik dalam Yesaya bab yang ke-55. Dan menurut beberapa petikan firman ini, kita sudah mendapati bahwa ya, there's certain aspect of God, even apabila kita melihat contohnya tentang kasih Allah, nanti kita akan perhatikan, even that is actually kita boleh perhatikan melalui firman Tuhan, but the real understanding tentang Tuhan itu sendiri is actually terhad. It is incomprehensible. Kita boleh mengetahui beberapa bahagian, kita boleh mengetahui beberapa aspek tentang Tuhan, but in the end of the day, pengetahuan kita tentang Tuhan itu terhad, incomprehensible. Alright, itu memang sudah disahkan melalui petikan firman itu sendiri, dan ini hanya beberapa petikan firman yang kita boleh perhatikan tentang the incomprehensible of God. Dan what are some lesson yang kita boleh perhatikan tentang pengetahuan kita yang terhad ini tentang Tuhan, sebelum kita melihat tentang perkara yang kita boleh pelajari tentang Tuhan. Walau itu pun tidak secara penuh, itu hanya cukup sebagai dalam in our mind sebagai manusia, kita boleh saja memahaminya dengan sebanyak yang mungkin, tetapi in the end of the day, God is still incomprehensible. We can know God, but God is so vast, so big, sebagaimana petikan firman yang kita sudah perhatikan tadi. So what are some lesson yang kita boleh perhatikan melalui incomprehensible of God, or incomprehensibleness of God? Yang pertama ialah
Manusia tidak boleh menyelami segala kebenaran tentang Allah di dunia ini ataupun semasa kita di dunia ini karena kita dibatas oleh sekurang-kurangnya ada 3 yang menjadikan kita terbatas. Yang pertama ialah kemanusiaan kita sendiri, our humanity, dan juga kejatuhan kita, our fallenness yang melibatkan dosa kita, dan juga bahasa. Sometimes language, ada banyak hal yang tidak boleh digambarkan melalui perkataan. Our language is sangat-sangat limited. Contohnya apabila saya membaca Alkitab di dalam perjanjian di dalam bahasa English dan saya memahaminya dengan lebih banyak lagi, dan apabila saya baca dalam perjanjian dalam bahasa Malaysia, certain meaning ada loss dekat sana. So there is a limitness dalam bahasa kita, dalam kemanusiaan kita, in our humanity, in our fallenness, kejatuhan kita, dan juga in our language. It's hard to describe, perkara yang tidak boleh didescribe tentang Tuhan. Jadi let us understand yang there is a pengetahuan yang terhad tentang Tuhan yang menghalang kita untuk mengetahui Dia dengan lebih dekat lagi. Lesson number 2 yang kita boleh pelajari ialah malah nanti apabila kita di surga, manusia akan mengenal dan mengetahui Tuhan dengan lebih lagi, more than kita mengetahui Tuhan di dunia ini, more. Contohnya dalam Wahyu bab yang ke-22 ayat yang keempat, kita mengenal Tuhan dan juga kita tahu nama Dia, dan His name is in our forehead. Dan dipendekkan cerita itu untuk menggambarkan bahwa we will know Him more daripada apabila kita berada di surga nanti. Kita akan melihat Dia face to face. Tetapi tetap tidak sepenuhnya. Kita akan dimuliakan, we will be glorified. Namun jurang di antara pencipta dan ciptaan akan senantiasa ada. Apabila kita di surga nanti, kita tidak akan menjadi Tuhan, kita tidak akan jadi mini gods. Kita akan masih lagi, walaupun kita sudah dimuliakan, we are glorified, tetapi kita masih lagi ciptaan Tuhan. There is always that limit, always that differentiation. Jadi apabila kita mengenali dan melihat Tuhan face to face, still banyak lagi yang kita tidak tahu, dan dan itu lead kita kepada poin yang ketiga. Dan ini seharusnya membuatkan kita rendah hati. Seperti dalam 1 Tawarikh, First Chronicle chapter 29 verse 11, apabila kalau kamu baca tentang bagaimana Raja Salomo mengatakan tentang betapa dia rendah hati di hadapan Tuhan yang besar. Dan ini apabila kita tahu tentang there is something about God yang terhad, jadi ianya harus membuatkan kita rendah hati dan kita harus meninggalkan sikap ini. Yang pertama, kita harus meninggalkan sikap meninggikan diri. Dan jangan kata yang saya tahu segala-galanya. No, God is incomprehensible. Begitu juga jangan kita membuat sangkaan, make assumption tentang Tuhan. Kadang-kadang kita membuat assumption mengatakan bahwa Allah mesti berbuat begini begitu, dia mesti buat begini begitu, dan sometimes that is our assumption. Dan begitu juga kita harus rendah hati dan berpendapat, memberi pendapat secara manusiawi. Kadang-kadang kamu mendengar orang berkata, dan kadang-kadang mungkin kita sendiri juga berkata, pada pendapat saya Tuhan begini begitu. Your opinion is just your opinion, is not from the word of God. Jadi apabila kita mengetahui tentang the incomprehensible of God, kita harus berasa rendah hati dan kita meninggalkan sikap meninggikan diri ataupun membuat andaian ataupun sangkaan dan juga memberi pendapat secara manusiawi. Dan itu lead us into number 4, dan bagi saya ianya suatu sukacita. Actually this one is connected dengan ayat poin yang kedua itu tadi. Kita boleh mengetahui Tuhan, dan di surga nanti kita boleh mengenali Dia dengan lebih dekat lagi. We will see Him face to face, tetapi we will continue to learn tentang Tuhan. And that is, bagi saya, is sukacita. That is joy for me. Kita tidak akan bosan karena kita akan terus-menerus mengenalinya dan belajar tentangnya. There is satisfaction apabila kita terus-menerus belajar mengenali dengan lebih lagi tentang Tuhan. More than before. Ianya tidak akan habis. Will never be done. Learn about God. Either di bumi ini ataupun di surga nanti, we will never stop learning. There is always something new about God yang kita akan discover. Walaupun kita dekat dengan Dia apabila kita berada di surga nanti. And
pada pendapat saya, this is quite pity apabila people tidak mahu mengenali tentang Tuhan. For me, there is a joy of learning about God. Learning itu sendiri akan membuatkan kita letih dan sebagainya. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah dalam bab yang terakhir, there is never ending of learning, but there is one form of learning yang will always make you joyful, ialah learning about God, theology. That is why I really love theology. Dan yang kelima, not the least, ini tidak berarti kita tiada kepastian atau keyakinan kerana apa yang diperlukan untuk kita tahu telah diwahyukan oleh Tuhan. Itu kembali balik kepada apa yang kita belajar tentang wahyu umum dan juga wahyu khusus, lebih-lebih lagi melalui the person of Jesus Christ, yaitu dalam inkarnasi Allah, dan juga melalui firman Tuhan. Jadi, yes, God is incomprehensible, but everything yang kita perlu tahu tentang Tuhan itu telah diwahyukannya, itu telah diinisiatifkan oleh Tuhan menerangkan kepada kita. Jadi walaupun God is incomprehensible, kita tetap ada kepastian, kita tetap ada keyakinan bahawa apa yang dinyatakan Tuhan dan apa yang kita tahu tentang Tuhan melalui firman-Nya is a real knowledge, right? Although that knowledge is terhad. So this give us balance tentang incomprehensible of God. Okay, that is in the way, dan nanti mungkin saya akan refer balik kepada incomprehensible of God, but let's go to another point, yaitu the knowable of God, yaitu pengetahuan yang kita boleh ketahui, sebagaimana apa yang saya katakan tadi melalui firman Tuhan. Tetapi again, walaupun contohnya kita melihat tentang kebaikan Tuhan, kita boleh mengenali tentang kebaikan Tuhan melalui firman-Nya in our experience with God, but there always certain place or akan ada limit di mana kita tidak akan mengetahui sepenuhnya, but we can know God. And in the rest of this video and the rest of this slide, kita akan melihat daripada sudut the knowable of God, yaitu pengetahuan yang kita boleh ketahui tentang Tuhan melalui firman-Nya. Right, let us go dalam petikan firman dahulu. Kita pergi kepada Jeremiah chapter 9 verse 24, berkata begini, sesiapa yang hendak bermegah, biarlah dia bermegah kerana hal ini, bahwa dia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih abadi, keadilan dan kebenaran di bumi. Sesungguhnya hal-hal itulah yang ku sukai, kata Tuhan. Jadi Tuhan menyukai, Tuhan berkenan bagi orang yang ingin boasting ataupun bermegah tentang saya memahami dan saya mengenal Tuhan. Seperti saya katakan tadi juga, ini tidak bermaksud kita memahami dan mengenali Tuhan fully, but we know about God. Enough for our salvation, enough dari segi wahyu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Again, there are other passages yang kita boleh perhatikan. Dalam Yohanes bab yang ke-17 ayat yang ke-3 berkata begini, inilah hidup kekal, this is eternal life, yaitu mereka mengenalmu. So, knowable, kita boleh mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal, knowing Jesus, Yesus Kristus yang kau utus. So it is a commandment of God untuk kita mengenali Dia, dan we can know Him. Begitu juga actually banyak petikan firman yang kita boleh perhatikan. Kita melihat dalam 2 Petrus bab yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga berkata begini, semoga kamu dilimpahi berkat dan damai sejahtera daripada Allah, kerana kamu mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Dengan kuasa ilahinya, Allah telah mengurniakan kita segala yang diperlukan untuk hidup dan kesalehan melalui apa yang kita ketahui tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya. Kamu mengenal Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengetahui tentang Dia. So powerful. Dan dan banyak lagi petikan firman lain yang kita boleh perhatikan tentang the commandment of kita diberi perintah untuk mengenal Tuhan, dan juga kita diberitahu bahwa kita boleh mengenali Tuhan lebih lagi melalui kepribadian Yesus Kristus. Yesus katakan, if you know me, you will know my Father. And that is the precious knowledge, yaitu tentang Yesus Kristus. If we know the Son, we will know
the Father. Jadi there are certain aspek tentang sifat-sifat Allah yang kita boleh ketahui, walaupun there is limited, there are certain area di mana it is incomprehensible, but it is knowable. Right? Okay, tentang the knowability of God, biasanya ianya dibagikan kepada dua jenis sifat, yaitu incommunicable dan juga communicable, dan juga melalui nama-namanya. Maybe saya just define ini dulu, incommunicable, dan nanti saya juga akan definekan lagi. Incommunicable bermaksud sifat-sifat khas bagi Tuhan. Yang sifat-sifat ini hanya Tuhan saja yang ada. Dan ini ialah sifat-sifat yang menjadikan Tuhan itu Tuhan. This is what the attributes that make God who God is. It is what make God God. Jadi incommunicable bermaksud itu sifat hanya milik Allah sahaja. Dan kita juga akan melihat tentang communicable attribute, yaitu setengah sifat-sifat Allah, walaupun ianya masih lagi khas untuk Allah, tetapi ianya juga kita boleh ketahui, or in some sense kita juga boleh mengalami that kind of attribute. Tetapi incommunicable attribute ialah sifat-sifat yang hanya milik Allah saja, yang kita tidak boleh tahu, ataupun we cannot really experience that kind of sifat-sifat Allah. So kita akan melihat daripada sifat-sifat incommunicable dan juga sifat-sifat communicable, banyak sifat-sifat yang kita boleh perhatikan, tapi let me just use nombor 7 perkara tentang incommunicable attributes of God, dan juga 7 tentang communicable sifat-sifat Allah. Dan juga kita akan melihat tentang nama-nama Allah, yang juga melalui nama-namanya kita juga boleh mengetahui tentang siapakah Tuhan itu. But the example yang saya bagikan kepada kita, 7 tentang yang kita boleh ketahui, 7 lagi yang itu, that is not just limited into 7 or 14. Banyak lagi perkara yang kita boleh belajar tentang Tuhan, but let me just highlight tentang 7 attributes, dan juga 7 plus 7 another attributes, dan juga nama-nama Tuhan. Itu pun banyak, dikatakan ada 950 nama ataupun panggilan untuk Tuhan. Jadi time doesn't permit us untuk study each and every one, tapi kita akan fokus kepada yang essential yang kita boleh tahu tentang Tuhan. Okay, let us dive into incommunicable attribute of God, yaitu sekali lagi, yaitu sifat-sifat khas bagi Tuhan saja. Dan ini yang menjadikan Tuhan Tuhan. So we can learn about this sifat, tetapi we cannot experience this. Alright? Okay. Yang pertama ialah Tuhan itu roh. God is spirit. Now let me bawa kita kepada firman Tuhan. Okay. Video saya ada menutup itu dekat sana. Let me alihkan. Tapi apabila saya record ni, kamu tak akan nampak di sana lah. Jadi kamu just perhatikan melalui petikan firman yang saya kongsikan dekat sana. Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-18 berkata begini. Tiada siapa pernah melihat Allah melainkan Dia yang Esa, yaitu merujuk kepada Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa telah menyerahkannya. Jadi tiada siapa yang pernah melihat Allah. Because Tuhan itu roh. Dalam Yohanes bab yang keempat ayat ke-24 berkata begini, Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, in spirit and in truth. Dan begitu juga kalau kita melihat dalam 1 Timotius bab yang pertama ayat ke-17, Allah yang kekal, yang tidak dapat dilihat dan yang esa. Amin. Dan dalam ayat yang bab yang ke-6 ayat yang ke-16 berkata begini, hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Why? Karena Tuhan itu roh. God is spirit. Jadi what we can learn from this, yaitu kita tidak dapat melihatnya, tidak dapat dilihat, dan kita juga tidak dapat menghadkannya karena roh tidak ada jasad.
Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-17 ayat yang ke-24, ada orang membuat rumah Tuhan, dan kita kena faham yang walaupun dalam Alkitab mengatakan Tuhan tinggal di rumahnya ataupun the temple of God, ini tidak bermaksud temple of God itu boxing God. Dia tidak boleh menyimpan Tuhan, karena Tuhan itu roh. Dan tidak ada orang yang pernah melihat roh. Dan oleh kerana Tuhan itu roh, kita tidak boleh menghadkan dia. We cannot limit God. Kerana dia tiada jasad. Dan dia tidak dapat digambarkan. Sama ada dalam bentuk objek ataupun dalam bentuk berhala. Seperti mana dikatakan dalam hukum yang ketiga, the third commandment, dalam Keluaran bab yang ke-20 ayat yang keempat. Sebab itu Tuhan berkali-kali berkata bahwa jangan buat image tentang Tuhan. Now, how about video ataupun movie tentang Yesus Kristus? For me, there is nothing wrong with making movie ataupun arts tentang Tuhan, as long as you understand yang Tuhan Yesus tak macam tu. But itu hanya arts by human form. Tapi sometimes people menyembah image, menyembah lukisan, menganggap bahawa lukisan itu dan itulah rupa Yesus contohnya, and that is wrong. But if you use it as a sacrament or as a way, channel ataupun as a medium, ataupun as the way untuk kamu fokus kepada Tuhan, I think it is nothing wrong with that. Just be careful lah. Kalau jangan kita membuat gambaran tentang Tuhan, because God is spirit. Alright, okay. If you have more question, you can ask. Kamu boleh tanya melalui just comment di dalam post ini. Alright. Dan apabila Alkitab berkata tentang tangan Tuhan, tangan Allah, ataupun kaki Allah, ataupun telinga Allah mendengar, ataupun mata Allah melihat, dan sebagainya, itu dipanggil sebagai saya coba sebut ni, anthropomorphism, yaitu kebenaran tentang Allah melalui analogi manusia, ataupun kita panggil sebagai ontologi, yaitu the study of human. Dan untuk Alkitab communicate dengan kita, kadang-kadang mereka menggunakan analogi manusia untuk menggambarkan tentang Tuhan. Tapi ini tidak bermaksud Tuhan betul-betul ada telinga, ada kaki, ada mata. Why? Kerana Tuhan itu roh. Tapi kalau dinyatakan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, that is term yang kita panggil sebagai, yang saya coba pronounce itu tadi, yaitu kebenaran tentang Allah melalui analogi manusia. Anthropomorphism. Yes, berjaya saya sebut dah. Dan apabila Allah menjelma dalam bentuk fizikal, lebih lagi dalam perjanjian lama, itu ialah contohnya kalau kita melihat apabila Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, ataupun apabila Joshua dia ingin berperang, dia bertemu dengan salah seorang panglima Tuhan, dan juga banyak-banyak episod-episod ataupun scene-scene di dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan muncul, dan Abraham ingin mengorbankan Ishak, dan dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata, sekarang aku tahu yang engkau ada iman kepadaku. Dan di sana kita melihat, kenapa malaikat Tuhan berkata, aku mengetahui iman kepadaku. So di sana kita melihat bahwa kadang-kadang ayat malaikat Tuhan itu merujuk kepada jelmaan Allah sendiri dalam perjanjian lama, yang juga dipanggil sebagai theophanies, yaitu manifestasi Allah secara sementara. Tapi kamu kena lihat konteks lah firman itu. Kadang-kadang itu memang malaikat sendiri. Kadang-kadang it is really angel ataupun chief angel dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat petikan firman berdasarkan konteks dan juga sinteks dan juga struktur ayat itu, kita mendapati bahwa there are certain times when malaikat Tuhan itu ialah deity ataupun Tuhan Allah itu sendiri. So that is what we call by theophanies. Dan itu yang the first thing yang we need to learn about Tuhan. Tuhan itu roh. God is spirit. And if you want to worship Him in spirit and in truth, kata Yesus. Incommunicable yang kedua,
yaitu Tuhan itu bebas ataupun independent, ataupun God is free, or God have freedom. Dan ayat bebas itu dalam bahasa Malaysia kan, actually dia tidak meluahkan apa yang coba dikatakan. Nah, seperti saya katakan tadi, there is a limit dalam bahasa itu sendiri. Tapi saya gunakan Tuhan itu bebas in order for us to understand yang Tuhan is independent. Dia free. He is a free being. Ya, oke. Mari kita lihat petikan firman. Ya, saya alihkan lagi video ini. Tapi apabila saya record video ini kan, dia masih lagi ada video pendek kecil ini, masih lagi ada dekat sana. Jadi apa kamu buat? Kamu just refer kepada petikan firman yang saya sudah highlight. Mari saya bacakan. Dalam Yohanes bab yang kelima ayat ke-26 berkata begini, Bapa sumber hidup, maka dia menjadikan anaknya juga sumber hidup. Jadi apa dikatakan di sana? Bukan Bapa yang memerlukan kita, bukan Tuhan yang memerlukan kita. Tuhan itu Bapa, Tuhan itu sumber hidup. He is independent from us. We depend on God, tetapi Tuhan doesn't depend on us. Dan juga kisah para rasul, the book of Acts chapter 17 verse 25 berkata begini, dia yaitu Allah tidak dilayani oleh manusia karena dia tiada kekurangan apa-apa, malah dialah yang memberi manusia hidup, nafas serta segala-galanya. Jadi ya, in some sense kita tidak boleh melayani dia. Why? Karena it's not that God really need us. Dia tidak kekurangan apa-apa. Malah dialah yang memberikan kepada kita. Yesaya bab yang ke-40 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 berkata begini, siapakah yang mengetahui fikiran Tuhan atau mengarahkannya sebagai penasihatnya? Kepada siapakah dia meminta nasihat untuk mendapat pemahaman? Dan siapakah yang mengajarnya jalan keadilan? Siapakah yang mengajarnya pengetahuan dan memberitahukan jalan pengertian kepadanya? And this is soalan ini bukan untuk mendapatkan jawaban. Actually jawaban kepada soalan-soalan ini ialah nobody. Why? Karena Tuhan bebas. Nobody yang memberi nasihat kepada Tuhan. God is free. He doesn't need any advice. He is God. Dan what we can learn from this, dia tidak memerlukan ataupun bergantung kepada sesiapa ataupun anything or anyone, malah sebaliknya kita yang bergantung kepada dia, ataupun anything dalam ciptaannya itu yang bergantung kepada Tuhan. Dikatakan dalam Kolose bab yang pertama tentang Yesus Kristus, melalui dia segala yang diciptakan, segalanya dikukuhkan ataupun diikatkan, bind by him. So you can see that God is bebas. He is actually the one yang menjadi sumber ke dalam kehidupan kita. Dan dia sudah sempurna dan dia cukup lengkap. Dan oleh itu, apabila kita melihat tentang ciptaan, dia tidak menciptakan manusia karena Tuhan sunyi ataupun karena dia memerlukan teman, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya yang melimpah-limpah. And this is what happened nowadays tentang the gospel of narcissist gospel, yaitu Tuhan saya, it's all about me. But you got to understand, God doesn't need you per se, but we are the one who need God. Jadi it's not that God sunyi kalau kamu tidak ada. If nobody in heaven, God is full. Tuhan itu sudah cukup. Dalam Christianity saya percaya tentang the Trinity. Dalam Tuhan itu sendiri pun sudah cukup. Dia tidak perlukan kita. Tetapi apabila Tuhan menciptakan kita, bukan kerana dia memerlukan kita, bukan kerana dia memerlukan our worship. Bukan. Tetapi kerana untuk menunjukkan belas kasihannya, and God is the God who is always want to share. Tuhan suka ingin berkongsi, dan dengan mencipta, dalam penciptaan itu dikatakan kepada kita untuk menunjukkan tentang the goodness of God, the love of God dan sebagainya. So God doesn't need us. Tuhan itu independent, dia bebas, right? Okay, mari kita lihat yang ketiga. Tuhan itu kekal ataupun God is eternal. Petikan firman dalam Kejadian bab yang ke-21 ayat ke-33 berkata begini, Abraham menanam sebatang pokok tamariska di Beersheba dan mengadakan sembah kepada Tuhan Allah
yang kekal, the eternal God. Itu yang dia panggil. I think Jehovah Jireh, I think. Ya. Dalam Yesaya bab yang ke-44 ayat yang ke-6 berkata begini, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan alam semesta. Akulah yang pertama, akulah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. I am the beginning and I am the end. Dan there's no other gods beside me. Dalam Wahyu bab yang pertama ayat yang ke-8, Yesus Kristus berkata begini, akulah Alfa dan Omega. I am the Alpha and the Omega. Menunjukkan tentang the eternal ataupun the eternity or no eternity, the eternal of God. Tuhan itu Tuhan yang kekal ataupun yang maha kekal. Mazmur bab yang ke-90 ayat yang kedua berkata begini, seluruh gunung ganang diwujudkan atau engkau membentuk bumi dan dunia dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Engkau ialah Allah. From the eternity into eternity, from eternity to eternity. Maksudnya there is no time frame tentang Tuhan. He is eternal. Dan jadi Tuhan tiada permulaan dan juga Tuhan tiada pengakhiran. There is no time di mana Tuhan begin. There is ada orang bertanya kalau Tuhan menciptakan kita, siapa yang mencipta Tuhan? But you need to understand yang Tuhan itu kekal. He is eternal. Nobody create him. He is self-created ataupun he is self-existing person. Dan tiada permulaan, tiada pengakhiran. Dan ini salah satu maksud untuk ayat ini. Actually there are a lot of things yang kita boleh banyak expect yang kita boleh lihat di dalam Keluaran bab yang ketiga ayat yang ke-14 ini. Apabila Tuhan berkata, aku ialah aku, ataupun akulah aku, ataupun I am that I am, ataupun I am ataupun Eshe, Asher, Eshe. Dan Yesus sendiri mengatakan diri dia sebagai I am dalam Yohanes bab yang ke-8 dan juga Roh Kudus juga dikatakan dalam Ibrani bab yang ke-9 ayat yang ke-14 yaitu roh yang kekal. Jadi tidak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhiran bagi Tuhan. Tuhan itu kekal. He is I am that I am. So another aspect untuk ayat ini, akulah aku, ialah tentang kekekalan Tuhan ataupun the eternal of God. Dan dia wujud sendiri, yaitu self-existent. Actually, he doesn't come into existence. Dia tidak menjadi, dia tidak become, dia tidak came into being, tetapi dia senantiasa ada. He is always. I think saya dapat tu daripada David Powson, saya rasa. Dia fikirkan, what is one word yang boleh menggambarkan tentang the eternal of God? And they say, God always. Always. There is no beginning, there is no end. He always. Wow, Tuhan itu kekal. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan itu tidak berubah ataupun unchangeable ataupun satu lagi bahasa yang technical jarang saya gunakan, immutability ataupun unchangeable of God. Tuhan itu tidak berubah. Kalau kita lihat dalam Malachi ataupun Malachi, how do you want to pronounce that? Bab yang ketiga ayat yang ke-6 berkata begini, aku Tuhan dan aku kekal, tidak berubah. I am unchanged. God doesn't change. Dan Bilangan ataupun the book of Numbers chapter bab yang ke-23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal dan berubah pikiran. Jika dia berfirman, tidak akankah dia melakukannya? Jika dia berbicara, tidak akankah dia melaksanakannya? Dikatakan Tuhan tidak berfikiran seperti manusia. Dia bukan anak manusia. Itu jangan kita gunakan untuk menunjukkan pada Yesus. This is just example untuk mengatakan bahwa it doesn't mean that God tidak boleh menjelma menjadi manusia. Tapi ini mengatakan bahwa pemikiran Tuhan, ataupun hati Tuhan, ataupun karakter Tuhan, ataupun sifat Tuhan, tidak seperti sifat manusia. God is this sifat tentang unchangeable, is incommunicable, hanya untuk Tuhan saja. Manusia berubah pikiran, tapi Tuhan sekali dia berfirman, dia akan melakukannya. Kalau Tuhan berbicara, dia akan melaksanakannya. Dalam Mazmur 102 ayat yang ke-27, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan.
God is always the same. Sama seperti ayat eternal itu tadi, God always. Dan begitu juga He is consistent, dia tidak berubah, unchangeable. Right? Itu memang tidak adalah bagi manusia. Oke? Ini juga menunjukkan tentang sifat, karakter, dan juga rencana Tuhan dan juga janji-janjinya tidak akan berubah dan tidak boleh berubah. Okay? Any decree by God, any promises daripada Tuhan, even sifat-sifat dia sendiri, attribute of God, itu juga tidak akan berubah. Sama ada di bumi, di dunia, ataupun di surga, ataupun di akhirat nanti. Tuhan tidak berubah. He is unchangeable. Ini juga bermaksud dia stable. Maksudnya dia stable lah dan atau tetap. Tetapi Tuhan tidak statistik. Dia tidak statik. Oke? Tidak berubah, tidak bermaksud Tuhan tidak bergerak ataupun tidak going dari masuk ke dunia ataupun pergi ke dunia ataupun dan sebagainya. Ini just untuk mengatakan bahwa God is unchangeable, maksudnya Tuhan stable. He is not change in character, not change in sifat, tak berubah dari rencana dia, tapi tidak maksud dia statistik. Dia ada respon terhadap apa yang terjadi ataupun apa yang ada dalam segala ciptaannya. Contohnya Tuhan boleh daripada di mana-mana saja, sebab dia roh, tetapi dia boleh dikatakan bahwa turun ke surga, ataupun Tuhan di surga, ataupun Tuhan ke bumi, turun ke bumi, dan sebagainya. Jadi bermaksud is not that Tuhan macam mana cakap? It's not telling that Tuhan statistik, but Tuhan stable. But at the same time meaning dia ada respon tentang apa yang terjadi sama dia di bumi, di surga, dan that is what I mean by Tuhan tidak berubah, unchangeable. Doesn't mean that God unmovable ataupun God doesn't move, God is moving, God is responding. Ada marah, ada perasaan murka, ada perasaan kasih dan sebagainya. But in essence, karakter, rencana, sifat Tuhan itu sendiri dan juga His promise tidak akan berubah. That is the fundamental. God is stable but not static. Sekali lagi, kalau kamu kurang jelas dengan hal ini, kamu boleh mana-mana saja. Kalau kamu tengok ini dalam YouTube ataupun Facebook page, just give me a comment, okay? Kalau kamu mau penerangan dengan lebih lagi. Begitu juga bagaimana dengan petikan-petikan, contohnya dalam Kejadian bab yang ke-6 ayat ke-6 di mana Tuhan dikatakan menyesal, repent about creating human, dan dalam Keluaran bab yang ke-32 dan juga Yunus bab yang ke-3 ayat yang ke-10 dikatakan apabila Nineveh berubah fikiran, Tuhan juga tidak jadi untuk menghakimi mereka. Dan seakan-akan membuktikan bahwa dia berubah fikiran. Is it true? No. Cannot be, sebab Tuhan tidak berubah. God is unchangeable. So, apakah beberapa penjelasan yang kita boleh gunakan untuk menerangkan tentang petikan-petikan yang seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan repent, atau Tuhan berubah fikiran, ataupun Tuhan tak jadi buat apa yang dia kata dia mau lakukan. Jadi, adakah Tuhan berubah? Cannot be, sebab God is unchangeable. So, apakah beberapa penjelasan yang kita boleh gunakan untuk menjelaskan setengah petikan-petikan yang seakan membuktikan bahwa Tuhan berubah fikiran. Yang pertama ialah kita boleh melihat petikan-petikan ini untuk menunjukkan tentang perasaan ataupun tindakan Allah melalui istilah dan perspektif manusia. Ingat, Tuhan tidak akan berubah, but in order for us to understand yang setengah perkara itu untuk menunjukkan perasaan Tuhan ataupun tindakan Tuhan di dalam pekerjaan dia bersama dengan manusia ataupun di bumi ataupun di dunia ini, there is a language about God berubah fikiran ataupun God repent from his decision. But it's not actually God berubah fikiran, okay? But just to show yang this is the feeling of God pada masa itu. Inilah perasaan Tuhan, inilah tindakan dia yang in order for us to understand yang oh, God really love human being ataupun oh, God really is merciful dengan tidak akan menghakimi Nineveh pada masa itu, semasa zaman Nabi Yunus pergi ke sana. Contohnya, from there you can see oh,
There is untuk menunjukkan perasaan dan juga tindakan Allah. Yang kedua, sebenarnya untuk menggambarkan bahwa actually manusia yang sebenarnya yang berubah fikiran, bukan Tuhan. Dikatakan dalam kembali balik dalam Yunus contohnya, dalam kitab Yunus, apabila dikatakan kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghukum mereka dan mereka berpuasa, mereka bertobat daripada pekerjaan mereka dan sebagainya. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia yang berubah fikiran. Rencana Tuhan sentiasa benar, sentiasa ada, tidak akan ada perubahan. But in order to menunjukkan bahwa manusia yang berubah fikiran dan oleh itu Tuhan tidak menghakimi Nineveh, contohnya kita gunakan kitab Yunus lah. Dan apabila dikatakan ini terjadi, actually fikiran manusia yang berubah, bukan Allah. God is unchangeable, right? Dan yang ketiga, kemungkinan penjelasan yang kita boleh gunakan ialah kita harus membezakan, we must differentiate di antara kenyataan bersyarat dan juga janji yang tidak bersyarat. There are certain things yang ada syaratnya. If you do this, God will do that. Kalau kamu tidak berbuat begini, Tuhan juga tidak akan berbuat begini. Dari certain kenyataan yang ada syarat begitu. But there is a janji yang tidak bersyarat. Contohnya the covenant. Setiap kali kalau Tuhan membuat covenant dengan Abraham, sama ada Abraham obey God or not obey God, God will always faithful dengan Abraham. Sebab itu kalau kita baca dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, setiap kali kalau Tuhan menjelaskan bahwa Dia ialah Tuhan Abraham, Isaac, dan juga Yakub. Itu bermaksud apa? Itu bermaksud God will always keep His promises to Abraham, Isaac, Ishak, dan juga Jacob. Apa Jacob dalam bahasa Malaysia? Jacob lah kan? Yakub. Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Itu menyatakan bahwa God is still faithful dengan covenant Dia. Walaupun kita melihat karakter Abraham, Ishak, dengan Yakub is flawed karakter yang tidak sempurna, tetapi Tuhan tetap berpegang kepada janji Dia. But there are some kenyataan yang bersyarat. If you obey me, kata Tuhan, kamu akan diberkati. Dalam perjanjian lama lah. Dan kalau kamu tidak disobey God, God will curse the people, ataupun curse people yang mengatakan bahwa kami berjanji akan mengikuti Tuhan, tapi mereka mengukir janji. Jadi ada bersyarat dekat sana. There will be blessing for those who obey God, and there is curse for those who disobey God. Dalam perjanjian lama itu saya rasa dalam kitab Ulangan, di mana mereka berada di orang Israel berada di dua bukit. Satu menyatakan tentang blessing, dan ada bukit lagi menyatakan tentang the cursing ataupun the curse lah dekat sana. Jadi you can see, you must see ada perbezaan di antara kenyataan bersyarat dan juga janji tidak bersyarat. Pendek cerita, Tuhan is unchangeable. God is immutable. Dan itu banyak perkara yang kita boleh perhatikan. Kalau kita kembali balik kan dalam yang pertama tadi, Tuhan itu roh. What does it mean for us? Bermaksud kita boleh berdoa kepada Tuhan di mana-mana saja kita berada. Sebenarnya kamu pergi ke gereja ataupun di luar gereja, ataupun kalau kamu di surau, kamu berdoa kepada Yesus Kristus, He will still listen. Why? Sebab God is spirit. Begitu juga kalau kita melihat tentang Tuhan bebas, ini bermaksud Tuhan tidak memerlukan kita, kita yang memerlukan Tuhan. Therefore our God is bigger than any gods yang kamu kena pergi kepada rumah Tuhan bagi contohnya apabila kita memberi pemberian, offering dan sebagainya, kita berfikir bahwa Tuhan perlukan duit saya. No. God doesn't need your money. God is independent. God doesn't need your money, but in order untuk kita membuat pemberian is untuk kita menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan, dan pemberian itu ialah untuk pekerjaan Tuhan. But God doesn't need your money, and this release us into making God sebagai idol ataupun berhala dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tahu yang Tuhan kekal dan juga Tuhan tidak berubah, maka kita terus percaya kepada Tuhan. There is a stability on God. Everyone akan berubah fikiran, tapi Tuhan tidak akan berubah fikiran. So all this is a good news. Alright, kita melihat yang kelima. Panjang cerita ini, yaitu tentang infinity Tuhan. Infinite. God is infinite. Dan ini bermaksud bukan hanya Tuhan tidak terbatas. It's not just God is unlimited, cannot be limit. Ini juga bermaksud Dia
tiada batas. God is unlimited. That is about infinity. Itu yang saya katakan tadi. This is sifat-sifat yang incomprehensible, but at the same time we can understand a little bit more lah tentang Tuhan. Oke, saya bagikan the infinity of God kepada 4 bahagian. Yang pertama kita akan melihat dari segi ruang, from space, dari segi space, yaitu God is omnipresent. Maksudnya tidak ada space, tidak ada ruang yang boleh limit God. Okay, God is everywhere di mana-mana saja. Oke. Dari segi ruang, kalau kita lihat dalam Yeremia bab yang ke-23, ayat yang ke-23 berkata begini, adakah aku Allah apabila dekat saja? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah juga daripada jauh. Dipendekkan cerita dalam bentuk soalan ini, sebenarnya itu suatu kenyataan yang apabila dekat Tuhan juga ada, apabila jauh Tuhan juga tetap ada. Why? God is omnipresent. Begitu juga kalau kamu mau baca dalam Mazmur 139. Dan Tuhan ada di mana-mana. He is everywhere. Tetapi bukan di dalam apa-apa. He's not in everything. Dan itu untuk membezakan antara what is this understanding? Tentang Tuhan is not in object. Right? Tuhan tidak ada di dalam table ini. Tuhan tidak ada di dalam kursi ini. God is not in everything, but God is everywhere. Itu untuk membezakan this understanding. Sekarang si Jen, apa kepercayaan itu yang mengatakan bahwa saya lupa dah istilah yang digunakan. Saya lupa sudah. Di mana dikatakan bahwa mereka percaya yang Tuhan not just in everyone, not just in every way, but also juga in everything. And itulah pagan lah. God is not in the cup, cawan ini, but God is everywhere. So we must jangan kita percaya yang in everything also di atas di pokok, di batu juga. No, we don't believe in that. But we believe that God is everywhere, di mana-mana saja. Tetapi bukan di dalam apa-apa, right? Keep it in mind. Kalau istilah itu muncul nanti dalam pikiran saya akan kongsikan kepada kita. Untuk membezakan about paganism, di mana mereka juga percaya ataupun new, what do you call this? New age thinking yang berfikir bahwa in everything juga Tuhan ada di sana. No. God is everywhere. It's not limited to space, tapi he is not in everything. Because things is not part of God, but God is the one who create things. Now we go to falsafah sekarang kan, right? Tuhan mencipta benda, objek, tapi Tuhan tidak di dalam objek, sebab Tuhan tidak boleh disatukan dengan objek. God is free. Ingat itu yang kita belajar tadi. God bebas. He is not with the object, but He is the one who create the object. He's powerful, right? Okay. Dan juga tetapi dari segi ruang ataupun omnipresence, dia ada peringkat daripada segi hadirat Tuhan. Contohnya kalau kita lihat tentang di bait suci Tuhan, of course kita akan melihat hadirat Tuhan itu lebih lagi di sana daripada contohnya kalau di rumah-rumah berhala. Di rumah-rumah berhala pun we says that God is everywhere. Maksudnya hadirat Tuhan juga ada di sana. But there is some stage or limit the stages ataupun the degree of God's presence. Of course, God is more present di bait suci Tuhan, but God also present di rumah-rumah berhala. But maybe in less degree, ataupun di mana-mana sajalah. Di neraka pun hadirat Tuhan itu ada. Di surga lagilah hadirat Tuhan itu ada. Jadi you can see the degree of God's presence in everywhere. Not in everywhere. Don't use the word in itu tadi kan. Itu yang kepercayaan yang salah. Itu dari segi ruang, infinity from space, dari segi space yang juga dipanggil sebagai omnipresent. Kita juga akan melihat dari segi masa, from time, yaitu dari segi eternity. Dan itu membezakan antara infinity dengan eternity. Eternity will always connected dengan masa ataupun time. Ataupun satu lagi yang kita sudah perhatikan tadi, Tuhan itu kekal. God is eternal. Also membawa maksud tentang eternity, but there is a separation, ada different, but also almost the same lah pengertian kita. Dari segi masa,
eternity. Contohnya dalam Mazmur 90 ayat yang kedua berkata begini, sebelum gunung ganang diwujudkan dan engkau membentuk bumi dan dunia, dari selama-lamanya sehingga selama-lamanya engkau ialah Allah. So in every time frames Tuhan itu tetap ada. Sebab itu kalau kita lihat, dia di luar garis waktu. He's outside time frame. Dan dia ada semasa peristiwa sudah terjadi in the past. Dia juga sudah ada apabila ini sedang terjadi. Contohnya video ini. Okay, just finish this. Dia sudah ada semasa peristiwa sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Contohnya, kalau kamu melihat video ini adalah pre-record video. Tapi semasa saya record video ini, Tuhan sudah ada. Dan juga apabila video ini dikongsikan nanti dan kamu menonton video ini, masa itu juga Tuhan sudah ada. So He is present anyway, or any timeline. Dan what make God God is that dia di luar timeline. He is outside timeline. Dia boleh melihat apa yang akan terjadi, dia juga boleh melihat apa yang mungkin terjadi, dia juga boleh melihat apa yang sedang terjadi. Dan actually itu juga pergi kepada dari segi from the knowledge of God juga begitu. But for now dari segi masa, God is outside time, outside garis waktu. Sebab itu Tuhan tidak berumur. God doesn't age. Tapi kita age. Why? Karena kita dalam ruang waktu. Sekarang mungkin umur kamu 25 tahun, 5 tahun kemudian umur kamu 30 tahun. Tapi Tuhan is unchangeable. And Tuhan itu infinity. Kalau kita lihat dari segi masa, God doesn't age. He always the same. He is eternal. He is eternity. That's why you can see this connection. Begitu juga dari segi infinity, kita melihat daripada space, ruang, dari segi masa, juga kita melihat dari segi pengetahuan, the knowledge of God, ataupun dipanggil sebagai omniscience. Yaitu kalau kita lihat dalam firman, Mazmur 147 ayat yang kelima, maha besar Tuhan kita dan maha kuasa, pengertiannya tidak ada batasan. Begitu juga dalam Roma yang kita sudah perhatikan, yaitu juga dipetik dalam Ibrani bab yang keempat. Oh, betapa kaya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. There is no limit untuk pengetahuan Tuhan itu sendiri. Dia sudah melihat, foresee, dia juga tahu, foreknow what will happen. Dia sudah tahu apa yang sudah terjadi. Dia sudah tahu juga apa yang sedang terjadi, dan juga apa yang akan terjadi. And this is giving us about God is infinity. Dari segi masa, God is omniscience. So great kan Tuhan kita? Dan oleh itu, apabila Tuhan memberikan penghakiman, apabila Tuhan mengatakan tentang kehendak Dia, apabila Tuhan berfirman, semuanya benar. Why? Because He already see, and His knowledge is surpass all understanding. Walaupun pada masa itu kamu tidak faham kenapa ini terjadi Tuhan, but God is omniscience. Dia sudah tahu apa saja yang terjadi. Dan begitu juga dari segi penghakiman. Ada orang kata, Tuhan ini tidak adil. But God knew everything. He knew what happened before. He knew what happened now. He will know what will happen in the future. So penghakiman, kehendak, dan firman Tuhan itu always true. And this also akan berkaitan dengan sifat-sifat yang lain. Dari segi kuasa ataupun kekuasaan Tuhan, the power of God, itu juga dipanggil sebagai the omnipotent of God. Dan this is sangat ketara. Contohnya kita sudah melihat dalam Kejadian bab yang ke-17 ayat yang pertama tadi. Abraham menamakan Tuhan sebagai El Shaddai ataupun bermaksud the mighty one. Akulah Allah yang maha kuasa. Begitu juga dalam Matius bab yang ke-19 ataupun Injil-Injil petikan parallel verses yang lain. Hal itu actually specifically dia merujuk kepada keselamatan, tapi ianya juga dari segi umum, in general, ianya juga merujuk kepada everything. Hal itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada satupun, in everything, tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Dan kita melihat bahwa Dia mampu dan boleh melakukan segala-galanya. God can do everything.
But you must keep in mind juga, ianya tidak boleh bercanggah dengan karakter dan juga kepribadian Tuhan itu sendiri. But He can do everything. Nothing is limited to God. Jadi dari segi infinity of God, kita melihat dari segi space, He is omnipresent. Dari segi masa, time, He is eternity. Dari segi pengetahuan, knowledge, He is omniscience. Dan dari segi kekuasaan, power, He is omnipotent. Dipendekkan cerita, God is infinite. God, Tuhan itu infinity. Right. Oke, mari kita lihat sifat yang seterusnya. Yang keenam, yaitu Tuhan itu berdaulat. God is sovereign. Dan banyak petikan firman yang kita perhatikan. But I don't want just to say dengan kita yang Tuhan itu berdaulat. I also want to prove to you melalui firman Tuhan supaya kamu sadar yang actually from firman Tuhan inilah kita mengetahui sifat-sifat Tuhan. Ratapan bab yang ketiga berkata begini. Siapakah yang dapat mengatakan sesuatu lalu membuat hal itu terjadi kalau Tuhan tidak menetapkannya? Bukankah daripada titah yang maha tinggi terbit apa yang buruk dan apa yang baik? Dalam Mazmur 135 ayat yang ke-6 berkata begini, apa saja yang Tuhan berkenan dilakukannya di surga dan di bumi, di lautan dan di semua tempat yang dalam. Dalam Yesaya bab yang ke-46 ayat ke-9 hingga ayat ke-10 berkata begini, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purba kala. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang memberitahukan akhir sesuatu sejak awalnya dan hal-hal yang belum terjadi sejak zaman dahulu. Firmanku, rancanganku akan terlaksana dan aku akan melakukan segala-galanya. Dipendekkan cerita, Tuhan berkata, Dia berdaulat. He is sovereign over everything. Over everything, God is sovereign. Dia tertinggi. He is the highest. He is yang terhebat. He is the greatest. He is the one. He is the El Shaddai. Dan dia juga yang termulia. He is the most glorious. He is everything. He is sovereign. Dan itu dikatakan tentang the sovereignty of God. Dan kehendaknya, dan juga His will, dan juga authority Tuhan, His authority mutlak dan total. You see, di dalam kehidupan manusia, kita seringkali dalam teologi mengatakan bahwa there is a first cause, yaitu Tuhan, dari secondary cause, yaitu manusia ataupun ciptaannya, dan yes, human ada free will, manusia ada kehendak kita sendiri, dan Tuhan juga ada free will, Tuhan juga ada kehendak dia. But based on God is sovereign, Tuhan itu berdaulat, kita harus melihat begini, kehendak Tuhan lebih hebat lagi, ataupun lebih besar lagi daripada kehendak manusia. Manusia, we have free will, but God's will is even greater. Why? Because God is sovereign. Dan itu sifat yang keenam. Dan sifat yang ketujuh, mungkin kita berhenti dalam sifat yang ketujuh ya. Mungkin kita sambung dalam bahagian yang kedua untuk melihat yang sifat yang lain. Sifat yang ketujuh, not the least, but I just give 7 sifat untuk kita hari ini dalam video ini. Tuhan itu kesatuan, God is unity, ataupun God is unite, ataupun God is simplicity, ataupun God is simple. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Tuhan itu kesatuan, God is unity? Yaitu kalau kita melihat contohnya 6 sifat yang kita sudah perhatikan, Tuhan itu roh, Tuhan itu bebas, Tuhan itu kekal, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu infinity, dan Tuhan itu berdaulat. Ini memaksud segala sifat-sifat ini, all this attribute of God is harmony, ataupun actually ianya satu, it is kesatuan daripada Tuhan itu sendiri. There is no, contoh dia, kalau kita lihat kesatuan dalam setiap sifat dan kepribadian Allah, tidak ada satu sifat melebihi ataupun kurang daripada sifat yang lain. Contohnya Tuhan bebas. Ini tidak bermaksud dia tidak kekal. No. The same. Ada harmoni antara satu dengan yang lain. Tuhan tidak berubah, Tuhan berdaulat,
all this come together. Why? Kita harus melihat dia sebagai God is in harmony in himself. Dia ada kesatuan. There is a unity, there is a simplicity of God is. Dia tidak, contohnya manusia, dia tidak dibahagikan kepada beberapa komponen seperti manusia. Manusia ada tubuh, ada roh. Tetapi Tuhan dari segi asasnya, Tuhan itu roh. But at the same time, kamu tak boleh bagikan dia, God is not more, lebih roh lagi daripada kekekalannya, contohnya. No. Everything is in harmony. You cannot divide all this, kamu tak boleh membagi-bagikannya, sebab every karakteristik ataupun sifat-sifat Allah itu satu. It is harmony. So you cannot divide it. God is unity, and God is actually very simple. Dia tidak dibagikan kepada beberapa bahagian. Alright, saya rasa kita juga akan melihat tentang the communicable of God, itu sifat-sifat Tuhan yang juga walaupun ada terbatas dan juga tidak sempurna, juga boleh dialami oleh manusia. Maybe saya bagikan ini kepada dua lah kan, sebab saya rasa video ini sudah cukup panjang. Let me just recap tentang God, yaitu kita sudah melihat tentang how God is incomprehensible. Tuhan itu kita di luar pemikiran kita, pengetahuan kita terhad tentang Tuhan. Tapi ini juga tidak bermaksud kita tidak ada kepastian ataupun keyakinan kepada Tuhan, karena segala yang kita boleh tahu tentang Tuhan itu sudah dinyatakan kepada kita melalui wahyunya, lebih-lebih lagi melalui firman Tuhan. But at the end of the day juga Tuhan is incomprehensible. Right? Dan kita juga melihat daripada aspek tentang the knowable of God. Ada benda yang kita boleh ketahui tentang Tuhan. Itu kita lihat tentang firman Tuhan. Dan kita melihat dari segi bahagian yang pertama ini, ialah kita melihat jenis-jenis sifat-sifat yang incommunicable, yaitu sifat-sifat khas yang hanya Tuhan saja ada. Dan sifat-sifat ini yang menjadikan Tuhan itu Tuhan. This is what make God God. Dan kita melihat 7 contoh yang saya berikan kepada kita. Tuhan itu roh, Tuhan itu spirit, Tuhan itu bebas, He is independent, He doesn't need us, we need Him. Dan Tuhan itu kekal, He is eternal, there is no beginning, tidak ada juga pengakhirannya. Dia juga ialah dikatakan bahwa He is Alpha and Omega. Yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan itu unchangeable. Sebab itu kita boleh berpegang kepada karakter, janji, firman, dan juga karakter Tuhan itu sendiri. He is unchangeable, immutable. Dan yang kelima, kita melihat tentang infinity Tuhan. Tuhan itu infinite. Kita melihat dari segi ruang, God is omnipresent. Kita melihat dari segi masa, God is eternity, the eternity of God. Kita juga melihat dari segi pengetahuan, the knowledge of God, He is omniscience. Dan juga kita melihat dari segi kekuasaan, His power ataupun omnipotent. Dan yang keenam, kita melihat tentang Tuhan itu berdaulat. He is sovereign. He is sovereign above all things. The sovereignty of God. Tapi itu salah satu sifat dia. But not everything about God, but God is sovereign. Dan yang ketujuh, kita melihat tentang the unity ataupun the harmony ataupun the simplicity of God. Dan kita tidak boleh membagi-bagikan setiap sifat-sifat ini, because He is one in harmony. So dia tidak ada komponen seperti manusia, ada tubuh dan roh. God is unite. Dan itu 7 hal tentang the incommunicable of God. Dan saya berhenti di sini sehingga kita berjumpa lagi dalam video bahagian yang kedua seterusnya. Oke, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, saya harap ini memberkati kamu, dan share with me what is your question and your thoughts about the incomprehensible of God, the knowability of God, dan juga kita melihat tentang the incommunicability, sifat-sifat Allah yang hanya milik Dia saja. So far kita sudah melihat tentang the grandiose, the power, the greatness of God. Kita akan sambung lagi dalam video yang kedua. If video ini memberkati kamu, kongsikannya juga kepada yang lain. Jumpa lagi.